Sehingga musik rap dan hip hop ini mendominasi atau menutupi atau menguburkan musik-musik yang tadinya menggunakan dengan bahasa daerah itu sudah jarang didengar oleh masyarakat umumnya yang ada di tanah Papua. Halo sahabatku, ketemu lagi dengan saya Pece Keriting di cerita singkat cara dan gaya. Seperti biasanya kita akan membahas sesuatu hal yang paling menarik, yaitu perkembangan musik di Indonesia Timur, khususnya di Papua. So, sejak kapan orang Papua mengenal musik dan bagaimana perkembangan musik di tanah Papua hingga Papua mempunyai talenta-talenta musik yang luar biasa hingga di saat ini. So, teman-teman, jadi jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentarmu agar teman-teman bisa mendapatkan cerita-cerita menarik dari Pece Keriting di seluruh Indonesia. Oke, lanjut. Kalau berbicara soal musik, pada dasarnya masyarakat Papua sudah kenal musik sejak dahulu kala sebelum datangnya orang luar. Papua mulai lebih terbuka dengan dunia luar sejak kedatangan misionaris-misionaris Eropa dan Amerika yang datang membawa Injil sekaligus kebudayaan pada akhir tahun 1980-an. Jadi teman-teman, sebelumnya orang-orang Papua memainkan musik dengan full alat musik tradisional seperti suling, tifa, dan tambur, dan juga ada yang menggunakan bambu sebagai alat musik tradisional tertentu. Nama alat musik ini juga berbeda-beda pada setiap suku, tetapi dengan adanya globalisasi pada awal-awal tahun 1970-an, alat musik seperti gitar, drum, bass, dan lainnya mulai dimainkan. Dan pada tahun 1976 atau bisa dibilang juga tahun 1970-an, pada saat itulah Break Brothers adalah grup band yang beranggotakan 6 pemusik asal Irian Jaya yang berhasil masuk ke pentas musik Indonesia pada waktu itu. Grup band ini dikenal dengan formasi grup band yang beraliran musik pop dan rock. Kemudian, album pertama Break Brothers membuka jalan bagi Break Brothers menjadi salah satu grup band papan atas Indonesia pada tahun 1970-an. Keren bahwa Papua waktu itu pernah menjadi salah satu pemusik yang terhebat di Indonesia dan menjadi salah satu grup band papan atas di Indonesia pada tahun 1970-an. So, luar biasa untuk grup band Break Brothers. So, teman-teman, selain Break Brothers ada juga musisi lain seperti Arnold Up dengan karya-karya yang hebat dalam menampilkan karya musiknya. Jadi kalau saya bilang Arnold Up ini mungkin tidak asing lagi bagi masyarakat Papua, yang dimana Arnold Up ini adalah salah satu legenda pemusik yang menjadi inspirator juga bagi masyarakat Papua hingga saat ini, bahwa Papua pernah menjadi pemusik-pemusik terhebat di Indonesia. Namun musisi-musisi Papua pada saat itu sudah menjadi kenangan dalam hati masyarakat Papua hingga di saat ini. So, itulah kelebihan-kelebihan dari legenda-legenda musik. Pada saat itu mereka meninggalkan kenangan-kenangan yang luar biasa di dalam hati masyarakat Papua. Dengan adanya mereka, masyarakat Papua menjadi termotivasi bagaimana untuk bisa berkembang di dunia musik di tahun-tahun yang akan datang. Oke teman-teman, kita lanjut. Dengan berjalannya waktu, mau dibilang pada tahun 1990-an sampai dengan tahun 2000-an, Papua masih dikenal dengan musik budaya atau lebih kepada suku. Contohnya seperti ini. Ini karena saya lebih mengenal di Jayapura, jadi saya memberikan contoh begini. Orang Jayapura akan menyanyikan dengan lagu bahasa daerahnya mereka. Contoh, suku Sentani akan menyanyikan dengan lagu dari bahasa daerahnya. Suku Nafri akan menyanyikan dengan lagu bahasa daerahnya. Suku Enggros akan menyanyikan dengan lagu dari bahasa daerahnya. Suku Kayu Pulau atau Kayu Batu, kemudian suku dari Skow akan menyanyikan dengan lagu dari bahasa daerahnya. Jadi teman-teman, atau lebih keseluruhan seperti begini. Orang Biak akan menyanyikan dengan lagu dari bahasa daerahnya. Orang Serui akan menyanyikan lagu dari bahasa daerahnya. Orang Merauke juga demikian. Orang Fak-Fak, orang Sorong, bahkan masyarakat Papua yang lainnya juga menyanyikan dengan bahasa mereka masing-masing. Jadi teman-teman, lagu-lagu ini hanya didengar oleh sebatas suku tertentu atau ruang lingkupnya sangat kecil dan pendengarnya itu tidak terlalu luas seperti musik-musik yang akan saya sebutkan di pembicaraan berikutnya. Oke teman-teman, kita simak selanjutnya. Ada pertanyaan menarik seperti ini teman-teman. Kira-kira orang Indonesia Timur atau lebih khusus ke daerah Papua atau orang Papua itu hobinya lagu apa? Lagu yang secara umum yang disukai oleh kebanyakan orang Papua. Ini saya garis besarnya seperti ini.
Pada dasarnya, Papua terkenal dengan kecintaannya pada musik genre, yaitu seperti lagu reggae, Lucky Dube, Bob Marley, dan Alpha Blondy, yang merupakan beberapa penyanyi reggae yang benar-benar dikenal dan populer di kalangan orang Papua atau untuk anak-anak Papua. So, ini bisa kita lihat bahwa waktu itu, di tahun-tahun 2010 ke bawah atau tahun-tahun 2000-an ke bawah, itu mereka lebih banyak anak-anak muda itu mendengarkan lagu-lagu reggae seperti Lucky Dube, Bob Marley, Alpha Blondy, dan lagu-lagu reggae lainnya. Karena apa? Lagu ini sangat-sangat melekat di dalam hati ataupun sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Papua untuk mendengarkan lagu-lagu ini setiap saat. Oke, kita lanjut. Kemudian teman-teman bisa lihat perubahan mulai terjadi dengan berjalannya waktu di dalam dunia musik untuk masyarakat Papua atau lebih dikenal di tanah Papua. Pada tahun 2010-an, rap atau hip hop menjadi begitu populer di kalangan anak-anak muda atau bisa dibilang perubahan generasi milenial terjadi di Papua. Lagu-lagu rap dan hip hop dari berbagai daerah Papua seperti Jayapura, Merauke, Fak-Fak, Manokwari, Mimika mulai dikenal secara luas dikarenakan lagu-lagu ini diterima dan didengar oleh berbagai suku karena liriknya secara umum menggunakan bahasa Indonesia atau dialeknya menggunakan dialek Papua dan lagu-lagu ini tidak menggunakan dengan bahasa daerah. Jadi teman-teman, ada perbedaan sangat jauh ketika lagu-lagu rap dan hip hop ini mulai bermunculan atau lagu-lagu anak-anak muda masa kini ya, itu mereka menggunakan dengan bahasa Indonesia sehingga musik rap dan hip hop ini mendominasi atau menutupi atau menguburkan musik-musik yang tadinya menggunakan dengan bahasa daerah itu sudah jarang didengar oleh masyarakat umumnya yang ada di tanah Papua. Mungkin mereka yang mendengarkan lagu-lagu daerah itu mungkin kalangan-kalangan yang usia-usianya mungkin di atas 40-an, yang mungkin masih mendengarkan lagu-lagu daerah. Tetapi mereka yang ada di generasi milenial itu lebih kepada lagu-lagu rap dan hip hop. Karena apa? Lagu-lagu ini sangat melekat kepada kalangan anak muda. Kemudian teman-teman, perkembangan lagu-lagu hip hop atau rap di tanah Papua ini tidak terlepas dari hadirnya teknologi-teknologi baru seperti handphone, aplikasi komputer, aplikasi YouTube sehingga mempermudah siapapun untuk bisa berkarya mengembangkan talenta musiknya. Ini menjadi hal yang luar biasa. Anda bisa lihat sendiri ketika di tahun-tahun 2010 ke bawah atau mungkin 2007 ke bawah itu orang generasi milenial itu jarang memegang Android. Ketika Android ini semakin berkembang, aplikasi-aplikasi YouTube ini semakin berkembang atau dunia teknologi ini semakin berkembang, Anda lihat talenta-talenta dari anak-anak muda Papua itu mulai keluar ya. Ada yang bisa bermain di TikTok, ada yang bisa bermain di Telegram, ada yang bisa bermain di channel YouTube, bahkan ada yang bisa mengeluarkan talenta-talenta mereka lewat dunia musik yang disebut dengan hip hop atau rap. Bahkan juga ada juga reggae. Kemudian teman-teman, kalau saja ada yang bilang Papua itu ketinggalan zaman dalam dunia musik, saya akan bilang mungkin itu dulu ketika grup band Black Brothers pergi karena situasi politik. Jika saja Papua tidak ada unsur politik pada saat itu, mungkin bisa lahir grup band baru lainnya dari Papua untuk bersaing di musik-musik Indonesia ya. Mungkin bisa berkembang sama-sama dengan Dewa 19 yang kita kenal atau mungkin Peter Pan dan lain-lain. Oke, grup band musik Papua mungkin tidak terlihat di saat ini. Yang terlihat adalah para seniman-seniman hip hop dan rap. Itu sudah lahir di saat ini. So, itu menjadi hal yang luar biasa untuk generasi di tanah Papua di dalam dunia musik. Kemudian teman-teman, ada pertanyaan konyol dan konyol. Pertanyaan ini saya melihat di beberapa channel YouTube anak-anak rap Papua maupun hip hop. Pertanyaan ini sangat-sangat menarik. Seperti ini, mengapa anak-anak generasi milenial Papua lebih suka lagu-lagu cepat? Jawaban saya adalah Papua lebih suka lagu cepat karena logatnya atau cara berbicaranya atau dialeknya sudah sangat cepat. Jadi itulah yang menjadi ciri khas mengapa anak-anak generasi milenial Papua suka dengan lagu-lagu hip hop atau rap maupun lagu-lagu reggae ya. Jadi karena cara berbicara kita sudah cepat ya, atau mungkin logat kita ya seperti itu ya. Jadi kata-katanya terlalu cepat sehingga lagu-lagu rap atau hip hop ini menjadi hal yang paling kecil untuk dinyanyikan bagi anak-anak hip hop Papua atau anak-anak generasi milenial di Papua. Jadi teman-teman, Anda bisa melihat dari sosok Black Brothers. Mereka sudah membuktikan di panggung-panggung Indonesia. Black Brothers pergi ya
tetapi kenangan dia itu sudah ada di tanah Papua, dan tinggal tunggu waktunya kapan ada munculnya grup band legendaris dari tanah Papua yang bisa mengikuti jejak seperti The Legend, Break Brothers, dan anggotanya. Kemudian teman-teman, dengan berjalannya waktu sudah dibuktikan oleh kakek Edo Kondologi, sudah dibuktikan oleh Noela Porai. So, talenta musik Papua sangat luar biasa, dan lagu-lagu rap Papua ini sudah menjadi dominasi di seluruh Indonesia. Anda bisa lihat sendiri bahwa artis-artis di ibu kota Jakarta juga mereka sering sekali mendengarkan lagu-lagu rap maupun hip hop dari tanah Papua. Karena apa? Bahasanya itu sangat-sangat luar biasa, dan juga yang paling inti bahwa lagu-lagu rap ini menggunakan dengan bahasa Indonesia, sehingga lagu-lagu ini dapat diterima di seluruh Indonesia. Jadi ada perbedaan sangat jauh dengan lagu-lagu yang tadi saya sebutkan awal, lagu-lagu Papua yang pada saat itu yang menggunakan dengan bahasa daerahnya sendiri-sendiri. Dan itu lagu-lagu itu hanya didengar oleh masyarakat tertentu atau suku, atau hanya di wilayah Papua saja. Ketika hadirnya lagu rap atau hip hop ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa untuk di seluruh Indonesia, bahwa Papua bisa menjadi penyanyi-penyanyi terhebat di kemudian hari. Oke teman-teman, sekian cerita singkat dari saya Panca Keriting. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Jadilah yang terbaik di Papua dan kembangkanlah talenta Anda untuk menjadi orang-orang terhebat di dalam dunia musik di tahun-tahun yang akan datang. Oke, saya Panca Keriting, God bless you, dan bye-bye.